ini diperkirakan akan lebih tinggi, kemungkinan besar akan lebih tinggi dari tahun lalu. Karena kenapa? Karena saat ini kan masyarakat sudah terbiasa dengan protokol kesehatan. Kalau dulu awal-awal di 2020 itu kan memang masyarakat masih belum siap, masih mempelajari apa itu protokol kesehatan dan sebagainya. Sekarang masyarakat sudah menjadi terbiasa dengan kondisi ini, sehingga diharapkan tahun ini Idul Fitri, tingkat kunjungan pada saat Idul Fitri akan meningkat. Meskipun belum bisa menuju kembali normal. Kenapa? Karena kembali lagi daya beli masyarakat masih belum pulih. Tetapi ada satu hal yang kami harapkan, yaitu adalah dengan larangan mudik. Diharapkan dengan larangan mudik, jika benar larangan mudik ini benar-benar dapat ditegakkan, sehingga kan masyarakat akan banyak berdiam di kota, tidak pulang kampung, ya, tidak mudik. Nah, dengan berdiam di kota, tentunya masyarakat akan mengisi liburannya selama Idul Fitri. Akhirnya apa? Akhirnya yang akan dikunjungi adalah pusat perbelanjaan. Jadi memang kami berharap dengan larangan mudik ini bisa menambah tingkat kunjungan ke pusat perbelanjaan. Jadi mudah-mudahan Idul Fitri tahun ini tingkat kunjungan menjadi lebih tinggi lagi daripada tahun lalu. Baik, berarti Anda prediksi akan meningkat begitu ya di tengah adanya larangan mudik. Lantas apa Ya, saja ya, nih Pak betul. mungkin persiapan yang dilakukan oleh pengusaha dan juga pengelola mal untuk mengantisipasi lonjakan pengunjung di tengah Lebaran tahun ini Pak Alfonso? Ya, pertama tentunya protokol kesehatan. Jadi kami selama ini kan memang sudah berlaku protokol kesehatan yang ketat, disiplin, dan konsisten. Kenapa selalu saya garis bawahi kata-kata konsisten? Karena menjadi sangat penting. Di Indonesia ini kan kadang-kadang awalnya saja ketat, lama-lama lalai, lama-lama abai. Tetapi itu tidak terjadi di pusat belanjaan. Kami selalu mengupayakan protokol kesehatan dapat diberlakukan dengan ketat, disiplin, dan konsisten. Itu nomor satu. Nomor dua, untuk mengatasi masalah daya beli yang masih belum pulih, tentunya beberapa pusat perbelanjaan dan hampir semua pusat perbelanjaan akan melakukan promo-promo belanja. Ini adalah dalam rangka untuk mendongkrak daya beli sehingga bisa meningkatkan penjualan selama ataupun menjelang Idul Fitri. Jadi saya kira dua hal ini yang utama yang menjadi penting yang akan dilakukan oleh pusat perbelanjaan. Protokol kesehatan tidak boleh lalai, tetap harus menjadi perhatian. Kemudian juga melakukan promo-promo belanja dalam hal untuk mengatasi masalah daya beli yang masih belum pulih normal. Baik, Pak Alfonso tadi Anda katakan di tahun 2020 lalu di tengah momentum Lebaran kunjungannya cukup memprihatinkan di 20% saja. Kalau untuk tahun ini di tengah masyarakat yang juga pastinya sudah mulai terbiasa dengan adanya protokol kesehatan, berapa nih kira-kira peningkatan yang akan terjadi Pak Alfon? Kami memperkirakan akan terjadi peningkatan 30 sampai dengan 40%. Jadi mudah-mudahan ini bisa terjadi. Kalau dalam keadaan normal kan peningkatannya jauh di atas 50%. Bisa sekitar 60-70% ya. Bahkan kadang-kadang bisa mencapai 80%. Tetapi tahun ini diperkirakan hanya tinggal separuhnya saja. Jadi mudah-mudahan bisa mencapai dengan 30 sampai dengan 40%. Ini artinya kalau ini tercapai berarti kan 2 kali lebih tinggi daripada tahun lalu. Nah, bagi Anda yang ingin mengikuti berita ekonomi dan juga bisnis, jangan lupa untuk install CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store.